oleh suaminya. Ya kan suaminya bilang, wah batal. Ini yang mau sholat isya ini suami. Ya, istrinya kan persis gitu ya. Istrinya yang colek-colek suaminya itu, dicolek gitu, gitu kan. Kata suaminya, jangan colek-colek, aku udah wudhu ini, gitu kan. Mau sholat isya, nggak batal lah, gitu. Wudhu lagi dia, wudhu lagi, sholat lagi, dicolek lagi sama istrinya. Abang. Batal lagi aku nih, balik lagi kan, wudhu towel batal, wudhu towel batal, itu kagak jadi sholat itu, jadi anak. Tapi karena dua-duanya sudah paham, ya jadi lucu-lucuan saja. It's okay gitu, nggak ada masalah tentang hal seperti itu. Baik. Jadi begini, maksud saya setelah cerita panjang lebar tentang khilafiyah itu, kita kan sekarang hidup di Jepang, ya. Banyak masalah-masalah khilafiyah yang ada di tengah kita. Itu makanan itu halal atau enggak sih, gitu kan? Pasti jawabannya beda-beda. Setiap ustadz yang datang pasti ditanyakan hal itu dan pasti akan jawabannya beda-beda. Yang bingung yang menanya akhirnya. Kata ustadz itu boleh, kata ustadz itu nggak boleh, kata ustadz ini nggak boleh. Gila ustadz apa masalah tanya gimana? Ya lo terserah aja lah masing-masing. Soalnya pertanyaan yang disampaikan ke saya itu sama persis dengan 5 tahun yang lalu saya ceramah di sini juga. Golden Week tahun 2008 saya datang ke sini, pertanyaan itu juga. Itu halal nggak sih, gitu kan? Segala vaksin lah ditanyain, segala apalah ditanyain gitu-gitu. Saya tuh kadang-kadang suka ketawa sendiri gitu. Jadi gini memang, ini contoh ya. Sebelum nanti ada yang tanya saya jawab aja duluan. Itu makanan katanya tuh bahan bakunya terbuat dari apa namanya ekstrak babi lah apa begitu kan. Itu gimana sih gitu kan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, macam-macam. Saya bilang gini, memang ada dua itu. Kalau kita orang Indonesia umumnya mazhab Syafi'i dalam urusan babi itu mah sudah talak 3. Babi itu talak 3. Sekali babi tetap babi gitu. Tidak ada istilah babi berubah wujud jadi apa gitu, nggak ada. Nah, gitu ya. Tapi dalam mazhab Hanafi itu dikenal dengan istilah istihalah, perubahan wujud. Suatu benda yang haram ketika dia berubah menjadi benda yang lain, berubah benda, wujudnya berubah, gitu kan? Maka hukumnya itu berubah. Babi contoh. Babi itu kan haram. Tapi kalau ada babi mati, babi haram. Mati kan jadi bangkai, haram lagi kan berarti. Haram pangkat 2 itu kan. Mengandung babi pula gitu kan. Karena dia hamil. Haram pangkat 3. Haram pangkat 3. Kita kuburkan babi itu di dalam tanah, kita pendem, di atasnya kita tancepin pohon singkong. Gitu ya. Singkongnya kan subur kan. Nah, karena babi itu kan berubah jadi tanah kan, jadi unsur hara gitu ya. Singkongnya gede paha orang dewasa. Kita bikin kolak singkong. Nah, saya tanya, kolak singkongnya halal atau enggak? Hah? Dari babi loh itu, dari babi. Halal enggak? Kok halal? Kan dari babi. Berubah wujud. Nah, sepakat ya, halal ya. Kecuali kita lagi makan kolak singkong enak-enak, peletak, pulang babi. Tapi namanya orang Indonesia, sekali babi tetap babi. Walaupun saya kasih logika kayak gitu, tetap aja dia nggak terima. Babi sama ustaz, beda itu katanya. Ya udahlah, udah nggak usah dimakan kalau emang katanya ada babinya, nggak apa kok. Susah-susah, tapi jangan bilang yang pada membolehkan itu jadi haram. Kenapa? Ya karena tadi logikanya begitu aja. Dalam mazhab Hanafi itu memang dibolehkan. Suatu benda kalau sudah berubah jadi benda yang lain, maka hukumnya sudah nggak ikut. Itu apa, tetangga saya itu kan pelihara anjing di Jakarta, itu tetangga orang Cina itu pelihara anjing. Dia punya tabula pot, tanaman buah dalam pot gitu ya. Ada pohon cabai gitu ya, tiap pagi potnya dikencingin anjing, tiap pagi gitu, anjing kencing di situ, gitu dia subur. Cabainya itu wah ranum gitu ya. Terus saya bilang, saya minta dong cabainya, petik gitu kan. Saya bawa pulang, istri saya nanya, itu kan yang tiap hari dikencingin anjing kan? Iya gitu. Tapi kan tanahnya bukan cabainya gitu. Saya tanya, cabainya itu halal nggak?
Dikencingin anjing loh tiap hari. Anjing pun najis bukan atau gitu. Ya, nyucinya saja 7 kali, salah satunya pakai tanah gitu. Halal nggak cari? Hah? Halal. Ya halal lah ya, karena kan udah berubah ya jadi benda. Kecuali nih cabenya begitu kita potek keluar, car, air kencing anjing. Gitu. Nah, itu lain lagi urusannya. Kalau wujud aslinya masih ada nggak boleh, tapi kalau dia sudah berubah jadi benda yang lain kan, it's okay kan harusnya. Nah, cuman masalahnya begini, bangsa kita, bangsa Indonesia itu sudah tahap 3 dengan anjing, dengan babi, sudah tahap 3. Pokoknya apa-apa yang bau anjing, bau babi itu enggak. Kampung saya itu kampungnya masyarakat Islam itu banyak kiai ustaz. Itu kalau ada anjing dasar masuk ke kampung saya itu udah nggak pulang lagi. Sangkitin, wah anjing, sangkitin gitu. Kata anjing, wah anjing, bukan dikatain segala. Gitu. Nah, jadi gini, susah kita ingin mengatakan bahwa oh menurut Hanafi itu boleh, tapi menurut Syafi'i itu nggak boleh. Susah, karena apa? Alam bawah sadar kita itu sudah mengajak kita ke sana. Orang Indonesia ya, itu pokoknya kalau udah ada babinya nggak mau. Ada gelatin, ada apa semua udah nggak mau. Sementara dalam mazhab Hanafi itu boleh-boleh saja. Ini saya kasih contoh. Dulu ada seorang kiai, dia tuh hobinya merokok. Saya bilang, Pak Ustaz, rokok itu bisa bikin kanker loh. Terserah. Buat saya tuh rokok itu tidak haram, tapi hukumnya fardu ain itu. Rokok fardu ain. Saya bingung, dari mana Ustaz kok bisa fardu ain? Ini, saya punya pondok pesantren, saya ngajar di pondok. Ini pesantrennya Salafiyah. Jadi kalau ngajar cuma kitab. Saya nih yang punya pondok, saya wajib ngajar. Kalau nggak ngajar saya dosa. Karena tugas saya mengkiai ngajar. Cuma kalau belum Ji Samsu sebatang itu hurufnya nggak kelihatan. Terus biar kelihatan, ya Ji Samsu dulu katanya gitu, berapa gitu. Jadi sambil merokok, utawin lah, gitu kan. Wah, gitu kan. Nah, itu baru bisa kelihatan hurufnya katanya. Nah, mengajar itu wajib. Tapi kalau tidak bisa terlaksana mengajar itu gara-gara satu hal. Nah, satu hal itu jadi wajib. Malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wah, jadi hukum yang merokok buat saya itu fardu ain, gitu kan. Aduh, susah saya melawannya kan. Saya kasih data-data, ini kanker, ini khas. Orang Jawa Timur ya, mohon maaf, prek gitu katanya. Orang paten dia bilang, pokoknya ini wajib. Saya mikir-mikir gimana caranya ngadepi kiai kita yang satu ini gitu kan. Terus saya bilang, Pak Kiai, saya cuma dengar informasi, belum tentu benar loh. Nanti kita perlu cek. Apa? Saya pernah dengar katanya, cuma katanya, proses membuat kertas rokok itu katanya ada unsur babinya. Rokoknya di mulut langsung babi. Astagfirullahaladzim, babi kok ternyata. Jadi apa mau mengharamkan rokok itu? Bilang aja ada babinya, itu pasti dibuang sama dia. Sudah tahap 3 dengan babi itu, jadi susah. Jadi kita mau berantem sampai kapanpun tetap aja begitu, ngeyel nggak akan selesai gitu. Ya jadi saya bilang ya sudahlah, kalau memang dianggap itu vaksin ada babinya yang nggak usah divaksin gitu. Jadi kalau mau haji kan ada vaksin meningitis tuh. Jadi Jakarta itu biasa suka gitu. Itu banyak ustadz-ustadz yang bilang nggak boleh vaksin, kenapa? Ada babinya gitu. Jadi dia nggak pernah vaksin, tapi beli kartu kuningnya 200.000 gitu kan. Kartu kuning bapaknya sudah bohong juga dia. Beli kartunya aja nggak divaksin. Setelah-setelahnya, emang bener babinya. Ya nggak juga sih, cuma ada ogah aja. Kenapa? Tak boleh suntik katanya. Jadi karena dia tak boleh suntik, dia fatwanya dia itu ada babinya, aku udah nggak boleh katanya. Ya, itu contoh gitu ya. Jadi khilafiyah di antara para fuqaha itu boleh-boleh saja terjadi. Yang penting kita jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Itu nomor satu penting. Yang kedua, syukur-syukur ya kalau ada waktu, ada kemungkinan kita belajar mempelajari mazhab-mazhab yang tidak cuma satu saja, tapi yang lain juga kita pelajari, kita ketahui minimal buat perspektif kita. Oh, gitu ya. Biar nanti kalau kita menghadapi kendala, terpaksanya pinjam mazhab lain itu enak. Ini orang Jakarta ya Bapak Ibu sekalian, itu kan mazhabnya Syafi'i rata-rata. Jadi sentuhan kulit laki perempuan itu batal. Cuma repotnya kalau lagi tawaf ifadah di depan masjid, di depan Ka'bah itu kan bukan cuma kesenggol itu, nempel laki perempuan itu, ya kan? Orang ada emak-emak cerita sama saya, Pak Ustaz, tadi saya mau tawaf,
satu putaran tuh kaki saya nggak untuk tanah loh. Kenapa? Nempel begini gitu ke bawah. Mana di sini orang orang laki-laki yang ibunya banyak banget gitu kan. Terus gimana Bu? Ya gitulah geli-geli dikit katanya gitu. Geli-geli enak katanya kalah. Dia muter gitu. Nah, itu kalau begitu gimana Pak Ustadz? Kan nempel itu batal nggak? Ya saya bilang ibu pakai mazhab Syafi'i batal Bu. Ibu keluar lagi dulu. Terus ya balik lagi belum sampai ke tawaf, nengok lagi kan, balik lagi gitu kan. Ya nggak selesai, kapan habisnya tawaf begini dari pagi sampai sore, batal lagi kan. Makanya saya bilang Bu, pinjam aja dulu pendapat mazhab Hanafi, itu sentuhan kulit jadi nggak batal, kan enak gitu. Emang boleh Pak Ustaz? Ya emang nggak boleh gitu. Ya kan boleh aja, Imam Syafi'i aja pernah kok nggak boleh gitu. Iya juga, dia tahu gitu mah dari tadi katanya. Tawaf makanya nanya dulu, belajar yang benar, jangan main tawaf aja gitu. Itu Profit yang pernah saya pasti tahu lah. Teman saya itu pernah, dia tertabrak jatuh di depan Ka'bah itu. Tiba-tiba penglihatannya gelap. Dia pikir wah ajar deh gitu. Ternyata enggak, dia masih sadar, cuman matanya nggak bisa lihat gitu. Ternyata dia masih dengar suara orang lagi terpas gitu. Lama-lama dia sadar, oh saya masih sadar, terus masih bisa melihat. Masih lihat bayangan di bawah, oh betul dia di bawah orang Afrika. Pantesan baunya nggak ada di mana. Ya udah, kalau mau tanya silakan. Baik, alhamdulillah, banyak. Alhamdulillah banyak jazakallahu khairan pada Ustaz. Dan ya alhamdulillah kita bisa mendapat banyak sekali ilmu gitu dari Ustaz, dan ya mungkin sudah melihat dari reaksi Bapak Ibu semua sangat banyak gitu yang bertanya. Ya kita ada waktu sekitar 30 menit yang bisa kita maksimalkan gitu untuk berada bersama-sama gitu. Ya yang ingin bertanya